Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seolah-olah Allah itu seperti manusia. Begini pemahamannya bagi orang-orang yang masih dangkal pemahamannya. Saya ungkapkan begini. Kadang orang bertanya begini. Wahai Ustadz Halim, bila kau nyatakan di dalam semua paparanmu, bila urip ini Allah, bila hidup ini Allah, berarti hidup yang terlahir di dalam bayi-bayi yang terlahir itu pun juga uripe Allah. Berarti Allah jadi anak. Allah dilahirkan. Itu pemahaman kita selama ini yang masih gagal paham. Contohnya lagi begini. Tuan Guru, bila hidup ini Allah, ketika aku sholat, berarti yang sholat ya Allah. Ketika aku tidak sholat, yang tidak sholat ya Allah. Jadi ketika aku sholat, Allah nyembah Allah. Jeruk makan jeruk. Ketika aku tidak sholat, aku bermaksiat kepada Allah, berarti Allah bermaksiat kepada Allah. Jeruk makan jeruk, podo wae. Inilah pemahaman yang dangkal, pemahaman di dalam taraf-taraf belajar. Ya, memang harus demikian. Memang belajar kita sekarang tahu, berawal dari tidak tahu. Jadi dengan belajarlah, semoga kita semua akan tahu, menemukan titik tempat kita kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang dimaksud Maha Suci Allah, bahkan milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi maknanya ayah dan ibu dan anaknya itu ahad di dalam pemeliharaan Allah. Ayah dan ibu dan anak yang terlahir itu ahad di dalam penjagaan uripe Allah. Jadi ayah dan ibu serta anaknya itu ahad di dalam kecukupan Allah, di dalam uripe Allah, di dalam kuasa Allah, di dalam kehendak Allah. Jadi ayah, ibu, dan anak itu mung cerita wae, mung sesebutan wae, mung panggung sandiwara wae. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya buktikan ilustrasi yang lebih nyata, yang lebih logika lagi. Siap mendengarkan yang di Facebook? Belum ngantuk? Ditutup apa lanjut? Mana jawabannya yang di Facebook? Ilustrasi logikanya begini. Kita berposisi sebagai ikan di lautan. Kita sadar, kata Allah tadi, kamu tahu. Kita sadar bahwa kita ini sebagai ikan di lautan. Dan kita ikan di lautan ini hidup karena adanya air. Tanpa air laut, maka aku takkan ada di air ini, kata kita sebagai ikan. Ibu dan bapakku juga pun hidup di air. Tanpa air, ayah dan ibuku pun juga tak ada. Mati bila tak ada air.
karena yang menghidupiku, karena yang menghidupi ibuku, karena yang menghidupi ayahku, ya hanyalah air. Jadi apakah pantas ikan bilang begini, bila air ini bila aku sholat berarti air nyembah air. Coba pikirkan, coba hayati. Bila aku sebagai ikan tidak sholat berarti bila hidup atau air yang menghidupi diriku ini air atau hidup, bila aku tidak sholat berarti air bermaksiat pada air. Coba renungkan, coba hayati, coba dalami, tafakuri. Seolah-olah kan demikian. Bila kita berpaham yang demikian tadi itu. Jadi maknanya semua sesebutan itu, sesebutan sholat, sesebutan tidak sholat, sesebutan toat, sesebutan maksiat, sesebutan baik, sesebutan buruk, sesebutan hitam, sesebutan putih, sesebutan kanan, sesebutan kiri, sesebutan atas, sesebutan bawah, sesebutan min, sesebutan plus, dan seluruh sesebutan biliunan sesebutan yang disebut-sebut oleh manusia atau ikan itu yang nyebut bukan ikan atau manusianya, tapi yo uripe Allah. Yang nyebut semua itu bukan ikannya, tapi yang nyebut ya air. Kalau ndak ada air, ya ndak ada sesebutan itu semua. Wong ora ono urip. Itulah yang dimaksud uripi Allah atau air yang menghidupi. Anak, ibu, dan bapak ikan itu ahad di dalam air. Ahad di dalam hidup. Jadi paham kita tingkatkan lagi. Kalau hidup ini Allah berarti yang rokok Allah. Bila hidup ini Allah yang maksiat Allah. Bila hidup ini Allah yang sholat Allah. Sudah, kalau tahu ya diam saja. Rausah komentar. Kalau kita masih komentar ya kita belum tahu. Kalau kita masih komentar ya kita masih jadi Tuhan. Jadi ya tenang-tenang baik kalau sudah paham maksudnya. Coba ilustrasi. Saya Abdul Halim sebagai ikan di laut. Ikan di laut bisa duduk seperti ini. Ikan di laut bisa merokok seperti ini. Ikan di laut bisa bicara seperti ini. Ikan di laut bisa berpakaian seperti ini. Coba 5 kalimat tadi. Kalau tidak ada air, apa ada cerita begitu? Apa ada cerita duduk? Apa ada cerita merokok? Apakah ada cerita berpakaian dan sebagainya? Tidak ada semua cerita itu bila tidak ada airnya. Tidak ada semua cerita itu bila tak ada uripe Allah. Masya Allah laisa kamisli syai'un. Bila Allah laisa kamisli syai'un, selamanya ikan jadi Tuhan di dalam air. Bila Allah laisa kamisli syai'un, manusia tetap jadi Tuhannya di dalam dunia ini. Daripada Adam. Kenapa? Karena manusianya lebih merasa berkuasa atas apa-apa yang dilakukan. Manusianya lebih berkuasa atas apa yang perankannya sebagai apa dirinya. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota. Lebih merasa manusianya yang berperan dan berpangkat-pangkat seperti itu. Kenapa? Karena manusianya masih jadi iblis. Maka seolah-olah semua sesebutan itu miliknya manusia. Padahal semua sesebutan itu miliknya Allah, miliknya air. Kalau tidak ada uripe Allah, kalau tidak ada air, ya rawono sesebutan itu yo menengo wae. Kosong. Ora ono popo, ora ono sopo-sopo.
Bisa dipahami wahai sahabatku? Semoga saya khususnya dan kita semua bisa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat menuju kepada Allah seperti kilat. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Ini lumayan, ini agak panjang, tidak apa-apa ya. Yang ketiga ayatnya larangan untuk syirik kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah juga. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Yang artinya, dan sebagian manusia ada orang yang menjadikan Tuhan selain Allah sebagai tandingannya. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kebalik kita selama ini. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka menyaksikan azab pada hari kiamat, bahwa ketakutan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka menyesal. Bila di hati kita yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri, itulah kita yang selama ini menghina Allah, menjadikan tandingan Allah. Kita yang jadi tandingan Allah selama ini. Lalu buat apa kita heboh mencari Tuhan, sementara kita jadi Allah selama ini? Kita menjadi tandingan-tandingan Allah di dalam hati kita selama ini. Cinta kita lebih besar kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Cinta kita lebih besar kepada urusan-urusan dunia kita sendiri daripada kepada Allah selama ini. Cinta kita terhadap sholat-sholat kita lebih besar daripada cinta kita kepada Allah selama ini. Cinta kita lebih besar terhadap amal-amal ibadah kita daripada Allah selama ini. Kerjaan kita lebih sangat kita cintai daripada cinta Allah selama ini. Astagfirullahaladzim. Jelas sudah ayatnya ini. Kenapa saya astagfirullah? Karena selama ini saya tidak pernah membaca. Karena kitab yang dibaca pemaparan uripe Allah selama ini sejak awal jarang membawa ayat-ayat di dalam Al-Quran yang metukar PDW. Tapi ada sahabat yang bilang, wahai sahabat, keteranganmu itu dalam sekali. Coba sambil bawakan ayat-ayatnya agar lebih kuat lagi, agar manusia terbelalak melihatnya. Ya, akhirnya saya bawakan Al-Qur'annya, dasar-dasarnya. Ternyata sinkron semua dengan paparan-paparan yang selama ini dipaparkan di uripe Allah. Subhanallah. Sekiranya orang-orang yang zalim itu tidak melihat ketika mereka menyaksikan azab, ketika diancam neraka, azab yang pedih, mereka seolah-olah dibutakan oleh hawa nafsunya sendiri. Dikatakan oleh hawa nafsu, kalau syirik secara
secara zahir seperti orang-orang agama yang di luar agama kita itu secara zahir. Itu yang lebih besar kata kita selama ini. Bahaya yang paling besar bila kita murtad secara zahir. Tapi kita buta dengan kemurtatan batin kita setiap detik per detik kita murtad. Enjoy saja. Kata iblis dan setan, kalau syirik khafi itu remeh bro. Mana nanti bisa minta ampun kepada Allah. Remeh syirik khafi itu. Katanya siapa? Katanya hawa nafsumu dewe. Meremehkan Allah karena coba kita hayati. Coba kita resapi. Coba kita tafakuri. Allah memandang hatimu. Bukan memandang lagu dohirmu. Kau nyembah apa lagu syariatmu. Kau sholat tidak sholat syariatmu. Kau ibadah tidak ibadah syariatmu. Bila tak ada Tuhan di hatimu. Ya podowai hancur. Kenapa? Karena dirimu yang merasa jadi Tuhan. Penguasa apapun perbuatanmu di hatimu. Gak sholatmu, kau hitung kemaksiatanmu. Ketika kau sholat, kau hitung ibadahmu. Semuanya masih dituhani oleh hawa nafsumu. Ya sama-sama di neraka. Sholatin di neraka. Gak sholatin di neraka. Ibadahnya di neraka, maksiatnya di neraka. Yo pada sama-sama podo-podo nung jeru jahanam hawa nafsune dewe-dewe. Karena hati, karena diri kita lebih kita cintai daripada mencintai siapa yang menciptakan diri kita. Karena kita buta, sirik hati kita kepada Allah. Yo akhirnya tersesat semua jalannya. Disesatkan oleh iblis dan setan. Mohon maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk kita lanjutkan. Kita lanjutkan ayat yang keempat. Biar tidak lama-lama. Ayat yang keempat di dalam surat Al-Imran. Ayat yang ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum illa na'buda illa Allah wa la nushrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillahi wa in tawallaw faqulu shhadu bi anna muslimun. Mohon maaf karena baca HP matanya sudah remang-remang, maklum sudah tua. Kita lanjutkan yang artinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala